Mengapa generasi milenial adalah generasi yang terjebak? Nah, milenial umumnya memiliki orang tua dari generasi baby boomers, dan para guru pengajarnya, dosen-dosennya itu juga dari baby boomers atau mungkin generasi X. Nah, dulu generasi milenial dididik dengan standar kesuksesan pada zamannya. Kita harus belajar dengan rajin, kita harus mendapatkan nilai yang perfect, kita IPK-nya harus cum laude. Pokoknya kita fokus pada kecerdasan akademik, maka kita pasti akan sukses di masa depan. Gitu dulu ya. Padahal ngeliat kondisi saat ini, ternyata itu bukan indikator satu-satunya. Dan itu menurutku salah satu penyebab kekecewaan bagi kita nih generasi milenial yang merasa highly educated tapi tidak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan, kekayaan, ataupun kebahagiaan. Generasi milenial dididik oleh baby boomers yang lebih konvensional. Padahal kita pas beranjak berdewasa nih generasi milenial itu ada pergeseran ke digital era. Sehingga muncul juga sebenarnya profesi-profesi baru yang lebih cuan dan asik. Jadi kita agak-agak terjebak. Di satu sisi sudah terpatri di otak kita bahwa sukses itu adalah menjadi pegawai secara konvensional. Tapi di sisi lain di hati kita sebenarnya gue pengen asik ngerasain profesi yang lebih asik daripada 9 to 5 job. Jadi mungkin kita lebih memilih stay di 9 to 5 job tapi dalam hati yang menjerit pengen ngerasain profesi lain yang lebih asik. Nah, generasi milenial melihat standar kesuksesan dari generasi baby boomers yang dimana mereka mostly mungkin bekerja di PNS, mungkin jadi pejabat, di BUMN, di big companies. Kita malah jadi down gitu ya, karena di usia yang sama mungkin dengan generasi pendahulu kita, mereka itu lebih cepat sukses dan juga lebih kaya, asetnya banyak. Nah, di kondisi dunia yang sudah berbeda ini, orang tua kita tetap mendorong kita untuk menjalani path yang sama dengan mereka dan tidak membebaskan kita untuk mencari jalan sendiri. Dan yang keempat, menurut aku generasi milenial kurang diajarkan mengenai financial literasi sedari dini. Di sekolah lebih menekankan kepada kepintaran akademik tanpa pernah menyinggung mengenai pengelolaan keuangan personal. Bagaimana cara mengelola uang, saving sebaiknya berapa persen, investasi sebaiknya di instrumen apa, pernikahan bisa mempengaruhi tingkat perekonomian, kemudian circle atau lingkungan bisa mempengaruhi cara kita memandang atau persepsi, atau bahkan mempengaruhi status. Itu adalah hal-hal yang menurut aku sih sebenarnya sebaiknya juga penting diketahui dari dini ya. Karena mungkin dianggap orang tua kita, nanti juga dewasa bisa belajar sendiri kok, bisa tahu sendiri. Nah, tapi dari pengalaman kita ini jangan sampai kita menyalahkan generasi terdahulu atau nyalahin orang tua kita. Kita kan generasi milenial katanya highly educated. Berarti kita bisa nih dengan pinter gitu ya mencari sumber-sumber informasi sendiri karena itu semua sudah tersedia secara online. Kalau memang menurut kamu ada kesalahan di masa lalu, persepsi kita masa lalu, maka sekarang kita langsung take action, switch ke hidup yang memang kamu inginkan. Kamu pelajari tentang digital, kamu pelajari tentang AI, kamu create passive income-mu sendiri, online income streams, itu kamu create sendiri kalau memang itu yang kamu inginkan. Oke, jadi generasi milenial tetap semangat ya.